Perkenalkan, nama saya David Prastia Emanuel. Saya dari 12 RPL 2 SMKN 2 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Monitoring Prakerin. Sistem monitoring prakerin adalah web application yang digunakan untuk memonitoring dan merekap kegiatan siswa selama melaksanakan prakerin. Tujuannya yaitu memudahkan guru jurusan dan pembimbing industri memantau absensi dan jurnal harian siswa selama prakerin, dan juga untuk merekap prakerin siswa. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu kesulitan guru dalam memantau laporan dan absensi harian prakerin siswa saat di industri. Untuk perencanaan sistem monitoring prakerin, teknologi yang digunakan di dalam aplikasi, saya menggunakan CodeIgniter 3.1.11 untuk PHP minim, yaitu PHP versi 5.6. Untuk database-nya, saya menggunakan MySQL 5.7. Untuk template atau untuk tampilan front-end-nya, saya menggunakan template SBadmin 2 yang terbuat dari Bootstrap 4, dan juga di sana juga sudah include jQuery dan juga plugin JavaScript seperti data tabel. Untuk use case, jadi untuk adminnya, admin login, mengelola data master, dan juga bisa mencetak akun siswa dan guru, dan juga bisa mencetak laporan prakerin siswa. Untuk siswa sendiri, siswa bisa login, mengirim pengajuan prakerin, mencetak surat pengajuan prakerin, mengirim absensi prakerin, mengirim jurnal prakerin, dan juga mengunduh hasil akhir prakerinnya. Untuk guru bisa login, menerima pengajuan prakerin siswa tadi, mendaftarkan prakerin siswa, dan juga bisa mencetak surat jalan prakerin siswa, dan di sana juga bisa memonitoring prakerin siswa untuk melihat absensi dan juga jurnal hariannya. Untuk pembimbingnya sendiri, pembimbing bisa login dan juga memonitoring prakerin siswa seperti guru, dan juga bisa memverifikasi absensi prakerin siswa dan juga jurnal prakerin siswa, dan juga memberi nilai prakerin siswa tersebut jika siswa tersebut selesai melaksanakan prakerin. Untuk DFD-nya, di sini admin pertama login dulu sebagai admin, dan juga bisa untuk mengelola data master. Nanti admin menerima outputan, bisa mencetak hasil akun guru dan siswa, juga bisa mencetak laporan prakerinnya per periode. Untuk gurunya, guru login, dia menerima data penerimaan pengajuan prakerin siswa, data penambahan prakerin siswa, dan juga untuk outputnya dia bisa untuk mencetak surat jalan prakerin siswa. Untuk siswa memberikan inputan data login siswa, juga bisa data pengajuan prakerin, data absensi prakerin, dan data jurnal prakerin. Untuk outputannya, siswa menerima hasil akhir prakerin, dan juga sebelum prakerin nanti siswa juga bisa mencetak surat pengajuan prakerin. Untuk pembimbing bisa menginputkan loginnya sesuai username dan password, dan juga bisa memverifikasi absensi prakerin siswa dan juga jurnal prakerin siswa, dan tentunya juga bisa memberi nilai prakerin siswa pada siswa yang sudah selesai melaksanakan prakerin. Untuk ERD-nya, jadi di sini saya punya ada tabel jurusan yang isinya ID, nama, dan juga singkatan jurusan tersebut. Ini relasinya yaitu one to many di tabel kelas dan one to many di tabel guru. Untuk kelasnya sendiri, satu kelas bisa memiliki banyak siswa, oleh karena itu relasinya yaitu one to many juga. Di sini siswa juga bisa mengajukan prakerin, banyak siswa bisa mengajukan banyak pengajuan prakerin. Nanti bisa masuk di tabel pengajuan prakerin dan pengajuan prakerin detail. Jadi untuk relasinya siswa dan pengajuan prakerin detail ini yaitu many to many. Untuk pengajuan prakerin detail dan tabel pengajuan prakerin, relasinya yaitu one to one. Untuk industrinya, tabel industri berelasi juga dengan pengajuan prakerin yaitu one to many.
setiap industri bisa memiliki banyak pembimbing. Oleh karena itu relasinya yaitu one to many. Satu pembimbing bisa terlibat dalam banyak prakerin. Oleh karena itu tabel pembimbing dan tabel prakerin relasinya yaitu one to many. Dan setiap prakerin nanti siswa bisa menginput, setiap prakerin bisa memberikan banyak absensi prakerin. Oleh karena itu relasinya one to many, dan juga bisa menginput banyak jurnal prakerin. Relasinya sama yaitu one to many. Begitu juga nilai prakerin one to many. Ini adalah halaman utama dari web saya, sistem monitoring prakerin, yang menggunakan template tadi yaitu SBadmin 2 yang menggunakan bootstrap 4. Ini untuk login adminnya di sini. Username dan passwordnya admin. Jadi admin di sini ada menu profile. Kita bisa mengedit ataupun mengedit foto profilnya. Ini ada data master jurusan. Di sini ada data master untuk kelas. Di sini juga ada siswa. Di siswa ini waktu kita tambah siswa, dia akan generate otomatis random ya untuk passwordnya 6 karakter. Kalau kita refresh lagi, dia akan generate ulang random. Sama juga begitupun dengan saat kita menambah guru. Di sini ada menu cetak akun yang saya sebutkan tadi. Contohnya kita mencetak guru di jurusan rekayasa perangkat lunak. Ini hasilnya. Sebentar. Ini karena masih ada satu, jadi cuma satu datanya. Di sini untuk mencetak siswa, akun-akun siswa, contohnya rekayasa perangkat lunak juga, karena yang ada hanya di situ datanya. Oke, contoh ini. Di sini juga ada menu tadi, menu sekolah. Ini ada menu prakerin. Ini bisa untuk mengelola data-data yang berkaitan dengan prakerin, contohnya industri dan juga pembimbing. Di sini untuk penggunaan aplikasinya, untuk ini saya jelaskan nanti saja. Kita logout. Sekarang kita masuk di siswa. Kita akan login menggunakan akun siswa ya. Ini ada, kita coba login menggunakan mode 2. Kita copy niche-nya dan juga passwordnya. Nanti kita butuh passwordnya sudah kita copy. Untuk NS-nya 2. Kita login. Ini halaman utama dari kita selesai login siswa tadi. Di sini ada menu profile. Ini adalah data diri. Ini untuk mengedit. Di sini untuk mengedit. Kita coba isi. Terserah. Kita simpan. Kita simpan. Ini untuk ubah passwordnya. Jadi bisa diubah kalau misalnya, karena itu random ya. Jadi bisa diubah kalau mau. Tinggal menuliskan password barunya dan juga password lamanya harus ingat. Sekarang kita masuk di menu prakerin. Ada daftar pengajuan prakerin. Jadi di sini siswa bisa mengajukan prakerin. Nah, di sini ada list perusahaan. Contohnya kita melamar di perusahaan 2. Melamar prakerin di perusahaan 2. Kita mengajukan prakerin. Di sini kita bisa mengajak ya. Bisa mengajak satu kelas
Ini murid 5 sudah saya siapkan untuk data nantinya. Jadi dia sudah terdaftar prakerin. Kita bisa mengajak murid 2, contoh. Oh, dia sudah ada dalam tabel. Karena kita pakai akun murid 2 ya. Gak bisa, kita tambahkan murid 1, murid 3 dan murid 4 nantinya. Nah, ini dan murid 4. Contohnya kita mulai prakerin April tanggal 1, selesai tanggal 30. Pengajuan prakerin berhasil. Oke, kita terima. Bisa melihat detailnya, statusnya masih menunggu. Mungkin ada kesalahan dalam mengajak temannya atau apa, jadi dia bisa menghapus karena statusnya masih menunggu. Oke, kita masuk di akun guru. Kita bisa login menggunakan ini. Kita login. Karena dia tadi siswa RPL, kita login menggunakan akun guru RPL. Ada spasinya, oleh karena itu salah. Kita login. Nah, ini adalah tampilan menu Ya, ini adalah tampilan menu utamanya, tampilan halaman utamanya. Ini ada profil seperti siswa tadi, tampilannya nggak berbeda dengan tadi. Nah, nanti pengajuan prakerin siswanya nanti masuk di sini. Di sini guru bisa melihat, oh, murid ini yang mengajukan prakerin dari tanggal sekian sampai sekian di industri ini. Ini adalah ID pengajuan prakerinnya tadi. Dia bisa menerima ataupun menolak. Kalau dia menerima, nantinya kita yakin karena sudah diterima siswa tersebut, kita refresh. Nah, karena sudah diterima, nanti dia bisa mencetak surat pengajuannya. Kita simpan. Coba kita lihat. Surat pengajuan. Di download. Ini mungkin salah penamaan file saya, surat pengajuan. Mungkin ini salah penamaannya. Ini hasilnya. Kita coba lihat. Ini hasil PDF-nya. Berdasarkan namanya tadi yang diajak. Jadi nanti setelah mengunduh surat pengajuan ini, nanti siswa ke industrinya bisa minta ke tanda tangan juga. Jadi nanti dicetak, diminta tanda tangan, nanti dia mengirim ini ke industrinya. Kita berasumsi bahwa siswa tadi sudah ke industri tersebut dan sudah menyerahkannya. Nanti siswa bisa info kepada guru. Kita akan login. Nah, ini di akun guru. Nah, jadi nanti siswa info ke akun guru siapa yang diterima prakerin. Karena mungkin saja industri tidak menerima semua siswa. Mungkin murid 4 ditolak. Jadi di sini ini adalah untuk itu ya, untuk penerimaan prakerin siswanya itu di sini untuk penambahan prakerin siswanya. Jadi siswa harus info ke guru siapa saja yang diterima. Contohnya ini murid 4 ditolak. Jadi menunya di sini. Karena diterima ada tombol tambah di sini. Nah, ini contohnya murid 4 ditolak karena hanya menunjukkan. Contohnya murid 4 ditolak karena industri hanya membutuhkan 3 orang. Kita tolak. Jadi statusnya ditolak nanti di sini. Ditolak. Nah, di sini juga ada menu create pembimbing. Bisa tambah akun, kita pakai default. Di sini generate random otomatis 6 karakter. Kita buat. Nah, kita buat. Jadi nanti waktu sudah diterima, kita bisa diterima, dicentang dulu. Terus dipilih pembimbingnya. Karena kita tadi sudah membuat di sini sudah ada. Kalau ingin buat lagi ya
tinggal buat lagi di sini, karena bisa saja ini pembimbingnya berbeda. Kita sudah terima, kita sudah mencentang dan juga sudah membuat akun pembimbingnya. Ini juga bisa dibuat di admin ya. Kita tambah prakerja, yakin tambah prakerja, kita oke. Sudah, prakerja berhasil ditambah. Jadi siswa tadi sudah terdaftar prakerja. Di sini ada unduh surat jalan prakerja. Jadi saat ini digunakan saat pertama kali siswa mendatangi industri tersebut, yaitu di hari pertama dia mulai magang. Kita coba cetak saja, kita simpan sebagai PDF, kita simpan di download pelajaran prakerja, kita simpan. Nah, ini filenya tadi, surat jalan prakerja. Coba kita buka ya, kita open. Ini PDF. Ini hanya murid diterima. Kalau misalnya murid 4 tadi kan tidak diterima, oleh karena itu tidak masuk. Ini digunakan saat pertama kali siswa magang tadi. Jadi diberikan kepada industri bukti bahwa siswa tersebut memang benar berasal dari SMKN 2. Berikut ini tampilannya. Ya, karena tadi siswa sudah bisa mengajukan prakerja dan juga sudah diterima dan sudah ditambahkan tadi ya prakerjanya. Oleh karena itu dia bisa mengakses ini. Kita bisa lihat info prakerjanya terlebih dahulu. Dia telah terdaftar ini pembimbing perusahaan 2 yang membimbing di perusahaan 2 mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Statusnya aktif. Untuk absensi prakerjanya tambah absensi di sini ya. Contohnya di hari pertama karena dia magang tanggal 1 dia masuk. Ini keterangan absensi ini digunakan saat izin. Kita tambah. Contohnya juga ada di sini untuk menambah jurnal prakerja hariannya. Contohnya di hari pertama dia ada kegiatan, kita tulis terserah untuk mengecek, kita tambah. Nah, ini bisa. Seterusnya kita coba di pembimbing ya. Kita logout, kita masuk menggunakan akun pembimbing. Tadi murid 2 dia dibimbing oleh pembimbing perusahaan 2 dengan username ini dan passwordnya juga sama. Kita coba login di sini. Ini username dan passwordnya, kita login. Nah, seperti yang saya jelaskan di DFT dan use case, kalau pembimbing ini bisa monitoring. Ini juga bisa dilakukan di akun guru ya. Ini murid 1, murid 2. Ini prakerjanya yang terdaftar dengan dia. Kita bisa lihat absensi prakerjanya kosong. Tadi yang sudah mengirim tadi ada di ini murid 2. Ini mengirim di hari pertama. Ini statusnya menunggu. Jadi status ini berfungsi kan bisa saja siswa tersebut tidak masuk prakerja tapi dia menginput di web, menginput ini absensi prakerja dan juga jurnal prakerjanya. Oleh karena itu status ini dibutuhkan karena untuk verifikasi lebih lanjut dari pihak pembimbing dia benar-benar masuk atau tidak. Kalau
dia benar-benar masuk, maka akan dicentang yakin untuk verifikasi, kita yes, dan juga jurnalnya kita yes. Ini ya, sekarang saya sudah menyiapkan akun siswa. Ini kita copy passwordnya saja, kita coba login. Di sini sudah ada data jurnal prakerja dan juga absensinya sudah saya siapkan. Kita login. Sudah masuk di akun pembimbing yang membimbing murid tadi yang sudah selesai, yang datanya sudah saya siapkan semua tadi. Kita lihat prakerin, karena dia sudah selesai prakerin, kita bisa set untuk nonaktifkan, klik OK. Di siswa ini, murid 5 ini, karena dia selesai, kita klik ini. Ini adalah hasil akhir laporan prakerja. Di sini ada data diri siswanya, di sini ada data diri muridnya, tentang prakerja, ada jurnal dan juga absensi. Ini nanti bisa dicetak. Oh, untuk nilainya belum, kita bisa tambahkan di pembimbingnya tadi. Ini di opsi nilai, karena sudah kita nonaktifkan, baru kita bisa beri nilai. Tentunya PHP nya kita kasih nilai 90, kita tambah, dan juga tadi ada JavaScript, kita tambahkan 80. Ini untuk penilaian kompetensinya selama prakerin. Kita refresh. Nilainya sudah, ini absensi, ini nilainya sudah terisi. Kita bisa simpan nantinya sebagai hasil akhir prakerin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tadi, yaitu yang saya sebutkan di awal, kalau admin tadi ada bisa mengurus data transaksi. Ini jadi kalau misalnya guru ada keperluan atau apa, siswa bisa menyuruh admin untuk mengurusi pengajuan prakerin siswanya. Tadi bisa terima, ini bisa kita lihat ada statusnya, dia sudah diterima. Ini untuk melihat info prakerinnya. Tadi ada murid 5 yang sudah selesai, atau kita coba di murid 2 yang tadi, kita coba mengirim absensi dan jurnalnya, ada di sini. Dan di menu prakerin ini ada cetak PDF. Ini laporan berdasarkan periode. Contohnya kita dari Maret tanggal 1 sampai April akhir, kita cetak. Ya, ini adalah siswa-siswa yang terdaftar di tanggal berdasarkan periode tadi. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih.